Kali ini kita akan melihat tentang selection pada jQuery. Selection untuk memilih HTML-nya, lalu terserah kita elemennya mau kita apain. Sebelum itu kita akan menulis satu blok kode, meskipun kelihatannya panjang, tapi teman-teman akan terbiasa. Karena kita hampir wajib hukumnya buat nulis blok kode ini. Blok kode ini gunanya untuk memastikan kalau filenya sudah di-load dengan sempurna. Jadi kita nggak mau milih elemen HTML atau mainin HTML-nya, tapi HTML-nya sendiri belum siap. Jadi gunanya yang akan saya tulis ini sekali lagi untuk mastiin semuanya udah di-load. Caranya kita menggunakan tanda dolar, lalu di dalam kurung kita menulis dokumen, dan kita kasih metode ready untuk nanyain apakah dia udah siap. Di dalam metode ready ini, yang ditutup dengan titik koma tentunya, kita akan menulis satu function kosong. Jadi kita tulis function seperti biasa, function menggunakan buka tutup kurung, lalu buka tutup kurung kurawal seperti ini. Nah, baris kodenya semuanya akan kita tulis di antara dokumen ready ini. Jadi meskipun panjang, sekali lagi teman-teman akan terbiasa nantinya. Dan yang menarik, kita hanya perlu menulis satu kali aja, nggak perlu berkali-kali. Langsung kita mulai selection-nya, misalnya kita mau milih bagian H1 di sini. Caranya mirip dengan dokumen ini, bedanya kita hanya menulis dolar, lalu dimulai dengan tanda petik. Kalau kita mau milih tag, tinggal ditulis nama tag-nya. Jadi kalau paragraf, ditulis paragraf. Kalau div, ditulis div. Kali ini kita akan pilih H1, jadi kita pilih H1 seperti ini. Nah, sekarang terserah kita mau diapain. Misalnya kita akan sekalian lihat sekarang cara mengubah properti CSS-nya. Kita menggunakan metode .css pada jQuery. Isi metodenya ada dua parameter. Yang pertama adalah properti yang mau kita ubah, yaitu warnanya. Dan dipisahkan dengan koma dengan warna apa yang mau kita kasih, yaitu warna merah. Teman-teman bisa lihat hasilnya di sebelah kanan ini. Kalau kita ganti dia jadi biru, warnanya pun akan berubah menjadi biru. Nah, sekarang kita lihat lagi gimana kalau kita mau milih ID dan kelas. Kita akan mulai dari ID. Untuk pilih ID kita punya box 1 di sini. Sekarang kalau milih ID nggak boleh gini doang, tapi kita harus tambahin dengan tanda pagar. Kalau kita lihat sekarang box satunya juga udah berubah menjadi warna biru. Jadi sangat simpel cara selection di jQuery. Kita lanjut lagi dengan kelas. Di kelas kita tinggal mengubah yang tadinya tanda pagar menjadi tanda titik. Kita punya beberapa kelas di sini dengan nama boxes. Kita tulis boxes seperti ini dan semua berubah menjadi warna biru. Nah, sekarang gimana kalau kita mau milih spesifik urutan keberapa yang mau kita ubah? Nah, untuk yang pertama atau yang terakhir, kita bisa pakai paling gampang kita pakai namanya first. Kita tinggal pisahkan dengan titik 2 lalu nulis first di dalam tanda petiknya. Kita buktikan kalau saya ubah jadi warna merah, bagian pertama dari boxesnya berubah menjadi warna merah. Bisa ditebak kalau saya pakai kata last, berarti yang diubah adalah bagian warna akhirnya. Kita ubah jadi aqua biar berbeda seperti ini. Anggap saya ngasih satu baris lagi di sini, yaitu 2,5 berarti karena di antara 3 dan 2. Nah, kalau kita mau di antaranya, kita tinggal make nama metodenya EQ. Jadi boxes titik 2 EQ, lalu kita tulis nomor indeksnya. Saya akan tulis nomor 2 di sini. Kita lihat yang saya ubah menjadi warna merah. Yang berubah adalah 2,5. Kenapa? Karena indeks dimulai dari angka 0. Jadi baris pertama ini adalah angka 0, lalu baris kedua adalah angka 1, dan baris ketiga adalah angka 2. Makanya dengan metode EQ ini kita milih elemennya yang kedua, maka yang kena adalah yang ketiga sebenarnya, tapi karena kita mulai dari 0, maka dia menjadi yang kedua. Itu dia berbagai cara milih elemen atau selection pada jQuery. Kita bisa milih tag, kita bisa milih ID, kita juga bisa milih kelas, dan kelasnya boleh spesifik. Begitu juga dengan tag-nya, kita juga boleh milih spesifik. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.